Oke, jadi tanggal 6 Juni kemarin gue dapat email dari Google ya tentang Google Maps timeline update di bulan Mei, yang mana biasanya gue nggak pernah peduli tuh kalau dapat email update kayak gitu. Kayak ya kalau weekdays ya pasti kerja, weekend ya kalau nggak di rumah ya ke mall, kayak udah kebaca lah. Tapi karena ada kejadian unik ini, jadi gue penasaran nih, gue pengen tahu dari akhir bulan Maret sampai sekarang. Itu kan PSBB ya, dan gue emang beneran di rumah aja, tapi gue pengen tahu nih secara rata-rata berapa menit per hari gue ada di luar rumah. Jadi yang biasanya mungkin kayak 13 jam kali gue di luar rumah ya, kayak dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam sampai rumah. Sekarang karena PSBB, jadi gue penasaran nih berapa menit per hari gue ada di luar rumah. So let's see. Oke, gue udah buka Google Maps timeline update, Google Maps timeline. Gue cek sini terakhir gue ke luar rumah, gue kerja adalah 20 Maret, yang mana itu adalah minggu ketiga bulan Maret. Jadi start dari hari Sabtunya 21 Maret itu gue udah di rumah aja, sebelum ada di rumah aja dan PSBB ya. So kita hitung, 21 Maret tuh gue 0 menit di luar rumah, 22 Maret 0, 23 Maret 0, 24 Maret 0, 25 Maret. Nah 26 Maret ini istri gue panas tinggi, jadi dari malamnya, jadi mau gak mau paginya 9.23 kita ke rumah sakit, ke UGD ya. Jadi kita hitung berapa menit. 2 jam 49 menit, cuma kita jadiin menit aja ya, kali 24 kali 60, kayak 169 menit di luar rumah. Besoknya istri gue demam lagi, jadi kemarin tuh jam 12 siang udah turun, besoknya demam lagi. Jadi tegang dong, takutnya kena itu kan. Dan ini akhirnya dirawat ya, jadi gue nggak pulang dari rumah sakit, 14 menit di jalan. Besoknya di rumah sakit doang, jadi kita anggap nggak kemana-mana ya, 0. 29 Maret masih, 30 Maret masih di rumah sakit, 31 Maret masih di rumah sakit, 1 April masih di rumah sakit. Nah tanggal 2 Aprilnya pulang. Yeay, lumayan ya, semingguan lebih. Sini jam 5.04 sampai 5.50. Jadi berangkatnya 14 menit, pulangnya 46 menit. Bisa gitu ya, ya gitulah Bekasi. 3 April. Nah di tanggal 11 April gue iseng lah ke Alfamart, pengen lihat keadaan luar kan, udah cukup bosan juga. Dan itu pun juga sebenarnya awal-awal PSBB, PSBB dimulai ya. Jadi ada kejadian unik. Jadi gue ngantri, gue udah paling depan, dan lo tau gak sih kayak kalau ngantri tuh suka ada ibu-ibu atau abang-abang yang kayak dari belakang tuh ngedempet, yang kayak sampai nyentuh punggung lo, yang dulu aja udah sebel banget, ditambah sekarang. Jadi kayak gimana kita harus jarak 1 meter. Di Alfamart udah jelasin tuh, udah ada garis merah yang kita harus ngantri jauh, dan mereka nggak ngerti gitu. Sampai akhirnya gue harus ngomong kayak, "Mas, boleh mundur nggak yang jauh?" Gue sampai ngomong gitu. Gue petegasin yang jauh karena saking sebelnya. Gue nggak ngerti kenapa mereka nggak ngerti. Oke, itu cuma 16 menit ya. Lanjut. 14 Maret nih gue ke JNE, jaraknya cuma 800 meter dan paling cuma 15 menitan. Enggak deh, 20 menit ternyata. Besoknya nggak kemana-mana. 17 April ke JNE lagi, jam 6.58 sampai 7.14, 16 menit. Nah ini baru tepat. 24 Maret ke Tiki sekarang. Kenapa gue ke Tiki ya? 7.18 sampai 7.36, 18 menit. Lanjut.
11 Mei ini kayak ke JNE cuma nggak ke track ya. Jadi karena bentar banget jam 8 menit. Cuma gue tambahin aja lah 8 menit. 13 Mei juga harusnya ke JNE. Karena cuma 500 meter 7 menit. Cukup rajin gue ke JNE ya. 16 Mei ini ke ATM sih harusnya. Di jam 1.46 sampai 2.12 26 menit. ...20 Mei ini 46 km. Oh, ini gue nganterin istri gue ke kantornya. Jadi gue dari Bekasi ke Gatsu Jakarta, balik lagi ke Bekasi. Cepetnya cuma 1 jam 35 menit, berarti 90 menit di jalan. Yang mana biasanya berangkat doang atau pulang doang tuh 1,5 jam. Sekarang udah pulang pergi bisa cuma 1,5 jam karena cenderung kosong banget isu. 21 Mei ini gue ke barbershop ya. Jadi tiba-tiba om gue datang nyulik gue bawa ke barbershop karena sebelumnya gue bikin vlog tentang motong rambut sendiri yang mana tuh hancur banget rambut gue, yang atasnya tuh sampai botak. Jadi dirapiin lah. Dan bagusnya barbershop ini dia ngikutin protokol PSBB ya. Jadi kita harus booking jamnya via WhatsApp. Habis itu mau masuk ke tempatnya udah ada hand sanitizer. Terus yang motong pun juga pakai face mask, pakai penutup tangan juga. Lanjut belum dihitung ya, 952 sampai 12 nih promo 140 menit. Tanggal 6 Juni kemarin ada sahabatnya istri gue menikah. So kita datang ke rumahnya jam 1.36, 14 menit sampai jam 2. Tapi kita harus nunggu karena mereka tetap ngantri KUA. Itu rame banget katanya, karena itu tanggal 6 Juni itu kayak dibuka lagi lah KUA, entah di Bekasi atau entah emang di daerah rumahnya, dan jadinya rame orang-orang nikah. Menarik ya. Waktunya nggak jauh beda sama gue potong rambut. Setelah itu 7 Juni 8 9 10 11 hari ini terakhir. Oke. Oke, lanjut. Ini gelap banget gak sih? Kenapa nggak dari tadi? Oke, sekarang kita hitung ya. Ini ada 83 hari. Total menitnya 722 menit gue ada di luar rumah. Dimana kalau kita hitung 722 menit itu 8,7. Gitu ya ngitungnya? Iya deh, bener. Jadi sehari rata-rata gue keluar rumah itu 8,7 menit. Wow. Jadi yang mana biasanya gue keluar rumah itu berangkat jam 8 pagi sampai rumah jam 9 malam, berarti 13 jam. 13 jam itu adalah 312 menit ya. Ya bener gak sih? Kali 60 dong, 780 menit. Bayangin biasanya gue keluar rumah 780 menit, sekarang cuma 8 menit. Jadi itu penurunannya kalau mau kita hitung 98% turunannya akibat dari PSBB ini, yang mana bisa disimpulin bahwa gue adalah orang yang taat sama PSBB. So mungkin kalau kalian yang nggak taat PSBB nggak akan berani nih ngelakuin ini. Cuma ini mungkin menarik ya, bisa jadi challenge buat kalian. Tunjukin Google Maps timeline kalian kalian bisa bikin di TikTok, mau di green screen-nya atau bikin di YouTube channel. Tunjukin kalau kalian emang di rumah aja sama PSBB ini.
Nah, selama PSBB ini gue jadi ada beberapa hal yang gue pikirin. Contohnya kayak PSBB ini punya banyak persamaan. Contohnya dengan puasa ya. Jadi sambil googling ya, esensi puasa. Jadi menurut gue esensi puasa tuh mirip dengan esensi PSBB. Nah, salah satu esensi dari berpuasa adalah menahan diri. Kalau kata liputan6.com nih, menahan diri itu berarti memberi waktu dan ruang sebelum kita bertindak. So, main mirip lah. Jadi kayak kalau kita di rumah aja dan itu kita biasanya keluar rumah pengen main atau pengen kerja, dan sekarang nggak mau kita harus menahan diri dan berbulan-bulan, udah nyaris 4 bulan ya, dan ya cukup similar menurut gue. Selanjutnya juga kayak bersemedi di gunung juga ya. Jadi buat dulu para pertapa mau nyari ilmu, mereka semedi di gunung, dan sekarang kita kayak bersemedi di rumah. Cuma gue nggak tahu kita dapat ilmu apa selama di rumah. Dan selanjutnya mungkin kayak nyepi ya. Gue bukan orang Hindu, tapi somehow ini similar dengan nyepi. Jadi gue sambil googling lagi esensi nyepi. Jadi di nyepi itu kan kita nggak boleh keluar rumah, nggak boleh beraktivitas, dan tadi apa yang gue baca ya? Oke, jadi gue baca di antaranews.com ya. Jadi esensi nyepi ini adalah menjalankan catur berata, yakni tidak menyalakan api, tidak jalan-jalan, tidak bekerja, dan tidak bersenang-senang. Tidak menyalakan api ini termasuk listrik ya. Jadi listrik, handphone itu mati, medsos mati. Jadi secara overall mirip, kita nggak keluar rumah, nggak beraktivitas di luar rumah. Tapi ada satu hal yang orang PSBB masyarakat tuh nggak mengilhami nyepi ini dengan sesungguhnya, yaitu lebih tenang dalam menjalani hidup. Dan kita tahu selama PSBB kemarin sosial media tuh rusuh kan, karena orang di rumah aja. Jadi orang main sosial media, dan ada yang teori konspirasi ini, ada yang ada kejadian kekerasan di luar sana, dan akhirnya banyak perdebatan dan malah jadi rusuh. Jadi kayak ada yang tawuran online juga, dan itu yang disayangin. Esensi dari nyepi yang nggak didapat sama orang-orang yang melakukan PSBB ini, sangat disayangkan banget. Selanjutnya adalah perubahan. Jadi gue jadi lebih hemat financially secara offline. Jadi biasanya kalau jam kerja itu kayak siang-siang beli kopi, abis itu nongkrong, jajan, makan di luar. Sekarang itu zero, nggak ada pengeluaran sama sekali. Jadi gue super hemat. Yang biasanya gue nggak pernah bisa nabung banyak, biasanya gue nggak pernah bisa nabung sama sekali, dan sekarang gue bisa nabung berjuta-juta setiap bulan. Jadi lumayan banget untuk orang seperti gue. Tapi gue lebih boros secara online. Jadi belanja Tokopedia tuh habis banyak banget dari Tokopedia. Cuma itu pun masih sangat sisa. Selanjutnya perubahan yang gue rasain adalah gue jadi lebih peduli sama rumah. Yang tadinya rumah gue cuma numpang tidur, malam capek tidur, pagi bangun berangkat kerja lagi. Justru bagi gue kantor adalah rumah. Sekarang rumah jadi rumah. Jadi contohnya kayak gue beli bor, jadi gue bisa masang automated door closer. Dan ini juga gue pasang sendiri, gue ngebor sendiri nih, masang rak dinding ini. Selanjutnya gue beli mainan anak, karena biasanya weekend tuh nemenin anak ke mall buat main perosotan. Sekarang gue beli perosotan di rumah. Gue beli ring basket di rumah, gue beli bola-bola yang banyak itu bola plastik kecil. Selanjutnya gue jadi lebih berpikir apa yang kita punya sekarang ini bisa hilang begitu aja dalam sekali snap. Gila sih kejadian ini. Kayak orang kehilangan harta, dan dalam sekejap ya artis banyak yang bangkrut, banyak yang hilang pekerjaan, yang ini kita tahu lah ya, sedih banget. Dan yang terpenting adalah tiba-tiba orang kehilangan nyawa begitu aja. Padahal kita semua seharusnya tahu bahwa hal yang terdekat adalah kematian. Jadi kayak ya emang dari dulu hukumnya seperti itu, dan mungkin kita lupa. Dan sekarang kita disadarkan bahwa ya orang yang sehat, anak muda, tiba-tiba hilang begitu aja. Dan terakhir gue jadi berimajinasi kalau seandainya besok nih badai matahari datang dan merusak gelombang elektromagnetik, dan akhirnya listrik mati,
baterai nggak berfungsi, laptop mati, internet mati. Apa yang harus kita siapin sekarang? Nggak tahu, gue nggak siap, dan itu bisa aja terjadi, dan mungkin mulai sekarang gue harus pikirin itu. So cukup filosofis ya. Uh, Hikmah dari PSBB dan kejadian ini. So but that's it, see ya.